Gibran bisa jadi wapres pertama yang dimaksudkan dalam sejarah Indonesia. Refli Harun ungkap akun Fufu Papa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi potensi pemakzulan yang dapat menjadikannya wakil presiden pertama dalam sejarah Indonesia yang diberhentikan melalui mekanisme konstitusional. Sebelumnya pada tahun 2012, Wakil Presiden Boy Diono juga pernah menghadapi wacana pemakzulan terkait skandal Bank Senturi. Namun usulan tersebut tidak pernah mencapai tahap resmi DPR karena kurangnya bukti kuat dan dukungan politik yang memadai. Jika proses terhadap Gibran berlanjut dan memenuhi syarat konstitusional, maka ini akan menjadi presiden baru dalam sejarah politik Indonesia. Pakar hukum tata negara Refli Harun menilai bahwa jika akun media sosial Fufu Papa terbukti terkait langsung dengan Gibran dan digunakan untuk menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang memenuhi syarat pemakzulan. Menurut Refli, dalam situasi seperti ini, pemakzulan menjadi langkah yang lebih tepat dibandingkan proses pidana. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut polemik akun Fufu Papa berpotensi menjadi alasan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI. Hal itu disampaikan dalam program diskusi Indonesia Lawyers Club pada hari Kamis kemarin. Mulanya Refli Harun menekankan bahwa kondisi diberhentikannya presiden dan atau wakil presiden di tengah masa jabatan bersifat konstitusional, sehingga didasarkan pada pasal 7A dan 7B Undang-Undang 1945 dengan 3 garis besar alasan yang meliputi melakukan perbuatan yang hukumnya berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, dan tindak pidana berat lainnya. Kategori kedua adalah melakukan perbuatan tercela seperti judi, mabuk-mabukan, zina, narkoba, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat seperti berstatus warga negara Indonesia, tidak mengkhianati negara, dan mampu secara jasmani dan rohani. Terkait usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Refli Harun menyoroti ada beberapa hal yang berpotensi menjadi alasan anak sulung Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini itu bisa dicopot. Akun tersebut aktif sudah 5 hingga 10 tahun lalu. Namun sementara Gibran tidak mengakui akun Fufu Papa adalah miliknya. Pakar telematika Roy Suryo yakin itu adalah akun milik suami Selvi Ananda tersebut. Terkait hal ini, Refli Harun menyebut Gibran Rakabuming Raka cukup dimaksudkan saja jika akun tersebut benar-benar terbukti miliknya. Ia melanjutkan Gibran tidak perlu dipidanakan karena ia hanya dianggap melakukan perbuatan tercela berupa pembohongan publik. Sebagai informasi, akun Fufu Papa sempat viral dan jadi perbincangan masyarakat Indonesia jelang akhir tahun 2024 lalu. Akun Fufu Papa adalah akun yang disorot jejak digitalnya lantaran diduga milik Gibran Rakabuming Raka. Fufu Papa merupakan akun pengguna Kaskus yang membawa kontroversi dan diduga adalah akun milik Gibran. Akun Fufu Papa pertama kali mendapatkan perhatian publik usai diungkap oleh sebuah akun X yang menemukan jejak digital didugaan pengkhianatan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan putranya Didit Hedi Prasetyo. Tak sampai di situ, menurut penelusuran, Fufu Papa juga melontarkan hinaan kepada mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Titik Soeharto, dan Anies Baswedan. Akun Fufu Papa juga diketahui memberikan komentar rasis dan ofensif kepada berbagai kelompok, satu diantaranya adalah etnis Papua. Pakar telematika Roy Suryo yakin pemilik akun Fufu Papa adalah Gibran. Dirinya menggunakan 2 pendekatan untuk pernyataan tersebut, yakni dengan pendekatan sosio-teknikal dan pendekatan pure teknikal. Pada pendekatan pertama, yakni sosio-teknikal, dirinya mengamati pada cara menulis di akun Fufu Papa, yang beberapa kata tertulis dengan gaya yang sama yang juga digunakan di akun media sosial Chili Peri. Roy juga menjelaskan secara pendekatan pure teknikal di mana akun Anonymous mencoba untuk melakukan checking terhadap nomor handphone yang digunakan Fufu Papa, yakni 0899 belakangnya 33. Roy mengaku tidak memiliki niatan apapun memberikan pernyataan seolah Fufu Papa, namun dirinya berharap kejujuran segera diungkap.
Sejumlah purnawirawan telah mengusulkan untuk pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Hal itu memicu perdebatan di tingkat nasional dan menjadi perhatian sejumlah pihak mengenai alasan para purnawirawan mengajukan usulan tersebut. Namun belakangan, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Maijen Purnawirawan Suinarko mengungkapkan bahwa usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden RI itu sudah dibahas bahkan sejak dilantik bersama Presiden Prabowo Subianto. Suinarko juga menyampaikan bahwa usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir tahun 2024. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya isinya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk mengganti Gibran. Usulan tersebut disampaikan oleh ratusan purnawirawan TNI dalam acara silaturahmi purnawirawan prajurit TNI dengan tokoh masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Kamis. Dalam dokumen yang tersebar di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut diantaranya yakni Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tias Sudarnoto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subijanto, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, hingga Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Terkait usulan pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI beralasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait pasal 169 huruf I Undang-Undang Pemilu dianggap pelanggar hukum secara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir tahun 2024.